lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Nah, di segmen kali ini kita akan menghadirkan seorang bintang tamu. Udah 24 jam, kita bisa konser di Taman Langsat tuh. Bisa. Gimana kalau sekarang kita ngawasin Satrio sama Tasya? Biar diawasin CCTV aja dah. Lah kita manual CCTV-nya. Manual? Iya. Kalau masih mau ngobrol langsung aja. Oh iya. Ganggu nih. Gimana? Oh iya. Jadi gimana nih? Saya mau antigen bisa antigen. Antigen. Ini yang ngobrol. Kalau berikan tepuk tangan untuk Adit Insomnia. Dan Otong Anemia. Kurang darah nih. Mas ya. Otong anosmia dong. Nggak bisa nyium. Duduk lah. Oke, kita langsung ngobrol aja sama Adit ya. Langsung aja. Oke, langsung aja. Apa kabar, Dit? Baik. Sehat ya? Silakan dulu. Udah lama nih nggak ngerasain AC studio. Udah lama nggak syuting ya? Betul. Udah lama nggak di calling. Kalah sama gua. Ya. Biar tiap hari. Gimana rasanya kembali ke studio televisi? Udah mulai kaget sama AC yang berasa kayak gudang daging begini. Dingin ya? Dinginnya nggak bisa dikontrol ya. Iya, tapi seneng sih lihat kamera lagi, lihat bangku kayak gini. Apalagi malam-malam kayak gini. Jadi nostalgia zaman dulu pernah bawain acara TV. Oh, Benteng Takeshi dulu. Iya. MTV Insomnia. Oh, Insomnia. Yang tepuk tangan yang tua-tua semua. Yang muda-muda Doyan acara. begadang. Iya. Pasti nonton Adit juga dulu kan. Iya juga sih benar-benar. Sama Surya kan. Ini mau ngomongin Surya kan? Iya. Iya, apa yang mau ditanyain soal Surya? Lo kagak ikut arisan? Dit, tapi lo awet muda lo, beneran. Masa sih? Iya, Ya bener. bener. Awet tua nih, gue bilang ya. Awet muda. Masa sih? Apa sih rahasianya? Rahasianya udah nggak tidur malam lagi. Jarang syuting. Gara-gara itu. Iya. Mungkin lebih banyak bisnis kali. Iya, mungkin aja. Nggak mungkin karena gue sekarang banyak ngobrolnya, terus ada di circle-nya banyak yang muda-muda, teman-temanannya gitu. Jadi setiap ketemu orang-orang di konser musik, di tongkrong-tongkrong lain, jadi, bahkan gue punya sahabat yang masih Gen Z. Jadi kayaknya kebawa kali ya gitu, lifestyle-nya juga begitu. Udah berapa tahun sih lo nggak siaran radio lagi? Kalau per kita syuting hari ini, besok setahun dipecat. Oh nggak dipecat, diberhentikan lebih dulu. Di efisiensi gitu, setahun ya. Lo apa sih rasanya udah belasan tahun lo siaran radio, tiba-tiba udah nggak siaran lagi nih. Pas seminggu pertama sih lumayan agak kaget ya, kayak biasanya gue jam segini udah berangkat siaran nih. Terus pagi-pagi gue kayak nganterin anak gue sekolah naik sepeda gitu-gitu, kayak wah ternyata belasan tahun ini yang harusnya gue rasain. Oh iya. Jadi plong. Lebih plong gitu. Kehidupan kayak Pak Sandiaga Uno pagi-pagi bisa lari gitu kan. Nggak usah pusing mikirin kerjaan. Agak siangan maksudnya mikirin kerjaannya. Kalau pagi-pagi kan pasti masih Kirain udah financial freedom. Iya, ya kayak gitu juga. Masih ada duit juga. Iya sih. Tapi dulu gimana ceritanya lo bisa akhirnya siaran radio dan menjadi sebuah bisa dibilang legend Iya sih. di dunia radio gitu loh, Dit? Kalau dengar kata legend sebenarnya kata halus untuk tua ya. Bisa kita lebih berhalus mungkin lebih sering ulang tahun bukan tua. Iya. Gimana dulu ceritanya tuh? Kalau siaran sebenarnya ini kayak bisa dibilang kayak kecelakaan yang menyenangkan nih. Jadi dulu sama Surya Insomnia satu kampus, kita sering nge-MC di acara kampus bareng gitu kan, terus sampai akhirnya kerja bareng bikin event jadi IO. Satu hari kita ngurusin sebuah event, itu masang backdrop sendiri, ngurusin lighting, ngurusin genset yang solarnya habis. Terus malamnya nge-MC juga. Oke. Satu malam itu ketemulah gitaris band Soulja yang dulunya dia produser radio. Terus akhirnya dia bilang, lo kayaknya cocok deh siaran di kantor gue, tapi coba dulu deh hari Senin, itu kan hari malam minggu kan, hari Sabtu ke kantor gue hari Senin kita take vokal ya, siapa tahu
rezeki lo berdua nih, ya udah akhirnya kita Oke. take vokal, ngejalanin training, jadi penyiar Oke. gitu. Katanya ada kisah lucu tuh waktu, sorry tuh kan sampai copot jam tangan. Tanda-tanda apa ini ya? Wah, diguna-guna orang tuh. Tanda-tanda rusak. Lagi. Tanda-tanda harus dikasih Rolex kayaknya deh. Iya. Iya. Bisa aja Anda. Mana ini live lagi. Gua juga bisa bingung di-cut. nanggepinnya. Jadi gimana tuh? Take vokal di Hari Sedada itu kebetulan gue sama Surya naik motor nih, ya kan naik motor terus ada di sebuah perempatan di daerah Teguh Umar lampu merah kan, terus pas lampu merah lampu hijau nih gue set gue terobos, tapi maksudnya gue udah masih lampu hijau nih, Iya. pas giliran Surya ternyata udah lampu merah, dia ditilang polisi. Pak itu yang depan saya kagak ditilang pak. Ya kan kamu yang saya tangkap. Saya marah-marah mau gue sampai kantor, lu bukan nungguin gue. Ya kalau gue tungguin dulu gue ketangkep juga dong. Gitu, akhirnya kita ketilang. Iya. Ya akibat sudah ketilang, akhirnya dia lebih sukses sekarang. Ada sebuah momen menyentuh nih katanya, di mana lo sedang membawakan program MTV Insomnia, tiba-tiba ditelepon seorang yang mengabarkan anaknya sedang koma. Iya. Dan kebetulan penggemar program tersebut. Iya. Nah itu perasaan lu gimana saat itu? Jadi waktu insomnia itu kan memang kita tuh nggak pernah ketebak kan yang nelfon ke studio. Oh jadi nggak, itu bukan settingan ya? Bukan setting, kita nggak pernah tahu gitu. Bahkan tiba-tiba ditelepon, Bang Adit, Bang Surya kita lagi nobar nih. Nobar apaan? Gue pikir nobar bola. Ini nobar kalian. Jangan, takutnya kita nggak lucu episode ini. Udah bubar aja, bubar. Nobar di lapangan gede gitu katanya. Sampai ada acara, ada band segala macam. Gue, wah ini niat banget nih. Terus yang datang ke studio juga organik gitu. Jadi kita memang ngundang orang-orang ya buat nongkrong aja gitu di situ. Oke. Terus satu malam kita lagi happy-happy, ternyata yang nelfon orang tuanya almarhum gitu kan. Jadi waktu itu dia bilang anaknya suka banget nonton MTV Insomnia, cuma sekarang keadaannya lagi koma. Iya. Jadi mohon doanya. Terus kita minta doa ke seluruh penonton atau anak nongkrong MTV waktu itu. Qadarullah sebelum kita closing ternyata beliau udah meninggal, udah membuskan nafas terakhir gitu. Jadi kita juga minta doanya lagi sama anak nongkrong sebelum closing. Iya. Semoga ya arwah almarhum diterima di sisi Allah SWT gitu. Iya. Gitu. Dihapusin dosanya, terus keluarga diberikan ketabahan dan juga keikhlasan gitu. Itu adalah hal-hal yang memang sulit dilupakan ya, sebagai pengalaman sebagai penyiar begitu ya, Adit ya. Nah, Adit juga kemarin sempat menghadiri Fuji Rock Festival di Jepang. Ya. Nah itu, apakah itu menjadi sebuah pengalaman yang berkesan hingga saat ini? Atau memang seperti mengunjungi festival rock seperti biasanya atau seperti apa tuh? Sebenarnya awal kan jadi penonton biasa Ya. doang kan dari 2018. Terus ternyata di 2019 sama temen kita berpartner bikin Fuji Rockers Indonesia. Oke. Jadi itu mengakomodir orang-orang yang pengen ke Fuji Rock Festival di Jepang gitu. Karena Fuji Rock itu bukan kayak festival biasa yang lo bisa datengin di tengah kota, beli tiket, datang pulang gitu. Karena mereka tuh konsepnya ada yang harus camping gitu. Dan ini kayaknya buat orang-orang yang yang pengen nyobain experience berbeda dari konser-konser lain, wajib banget nih ke Fuji Rock ini. Dan akhirnya sampai sekarang berjalan si Fuji Rockers, kecuali waktu kemarin 2020, 2021 sampai 2022 kita vakum karena pandemi kan. 2023 lagi lanjut sampai 2024 kemarin, sampai tahun ini kita mau berangkat lagi insya Allah nanti. Bulan Juli. Semoga lancar semua, Adit. Amin. Ya. Ikut dong semuanya nih. Wah, nabung dulu. Nabung setahun nih bisa. Maksudnya kalau lo pada berangkat sampai siaran di sini. Ini pertanyaan terakhir nih yang paling penting nih. Apa deh? Lo masih suka likein foto-foto cewek di Instagram nggak? Oh masih lah. Masih lah. Makanya lu gue follow back-nya belakangan. Belum, masih baru follow. Iya. Pakai second account nggak? Nggak, makanya aku pertama. Oh, is. Luar biasa. Emang Anda? Iya. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Adit Insomnia. Anak nongkrong nih, era 90-an ya, bokin, bokis, pokat, bonyok. Ya. Bener.